Halo Jack, Assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilan Alkatiri di Persija Inside. Video kali ini gue mau singkat seperti di video sebelumnya karena ini harus diupdate ke kalian. Ini menyangkut sepak bola kita, menyangkut tim kebanggaan kita juga. Jadi gue harus update ke kalian. Video ini gak akan panjang, tapi gue akan singkat, padat, dan jelas. Gue mau ngingetin ke kalian sebelumnya yang belum sholat, pause dulu, sholat, balik lagi ke sini, baru nonton gue lagi. Jangan tinggalkan sholat kalian hanya untuk nonton gue. Nggak penting, Jack. Jadi sholat diutamakan, baru nonton gue. Terus kalau yang punya Instagram, follow juga Instagram gue, namanya Persija Inside. Nanti gue taruh di deskripsi untuk linknya. Jadi follow juga di situ karena gue akan update-update berita-berita terbaru mengenai Persija dengan video-video yang lebih pendek. Oke, Jack. Jadi kemarin muncul kabar kayak gini. Katanya berita KLB dipercepat ini karena yang pertama rekomendasi dari TGIPF, terus ada tekanan akibat demonstrasi, terus yang berikutnya adalah ini adalah saat dimana seluruh pengurus PSSI ini mundur secara serentak dengan alasan yang berbeda-beda. Gue digirang setengah mati. Maksud gue gini, gue dari kemarin ngomong, kalau misalkan mau ganti pengurus PSSI, jangan cuma satu, tapi semuanya. Kemarin ada yang nuntut kalau ketumnya harus mundur. Bagi gue jangan ketumnya aja, tapi semuanya. Dari ketumnya sampai 12 orang jajaran exco-nya itu dan lain-lain itu semuanya bersihkan, nolkan lagi dan dipilih orang-orang baru yang bagi gue kalau baru itu dia pasti punya visi misi yang fresh juga dan kepentingannya belum banyak karena dia baru menjabat. Jadi ini penting banget, apalagi kita menghadapi banyak event di depan, ada Piala Dunia Junior yang ini harus dikelola secara profesional. Apalagi FIFA udah datang, ketemu dengan presiden, udah serius, jangan sampai FIFA datang ke sini capek-capek, ternyata pengurusnya males-malesan. Jadi harus diganti dengan yang baru. Terus jadi ngurusinnya dengan hati yang bersih. Kalau menurut gua kayak gitu. Tapi dibantah. Nah ini yang bikin gregetan. Dibantah oleh Hassani Abdul Ghani. Dia bilang kayak gini. Hassani Abdul Ghani mengakui bahwa hal itu akan terjadi pada KLB. Menurut aturan, hal itu memang sesuatu yang otomatis akan terjadi karena KLB menjadi penanda masa akhir jabatan seorang exco PSSI. Kayak gini. Jadi dia membantah kalau misalkan pengurus PSSI mengundurkan diri. Tapi dengan adanya KLB, otomatis pengurus ini dinolkan lagi, dibubarkan lagi. Yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita tekan sekarang bukan pengunduran dirinya, bukan menggantinya, karena itu udah otomatis. Jika ada KLB, otomatis terganti semuanya. Yang harus kita perhatikan, yang harus kita kawal adalah jangan mencalonkan lagi orang-orang ini. Karena syaratnya, kalau 3 kali jadi pengurus itu udah nggak bisa mencalonkan lagi, udah nggak bisa mendaftar lagi. Tapi kalau dia belum pernah, belum 3 kali, anggaplah baru sekali periode atau 2 kali, itu dia masih bisa nyalonin jadi pengurus exco lagi, pengurus PSSI lagi. Nah ini yang harus kita pastikan, kita harus kawal terus. Gue akan menyuarakan terus supaya pengurus-pengurus yang lama ini yang kita minta mundur nggak mendaftarkan diri lagi. Jadi percuma kalau ada KLB ternyata tiba-tiba dia mendaftarkan diri lagi. Kayak ketumnya Iwan Bule baru 1 kali, dia masih bisa mendaftarkan diri lagi. Jadi kalaupun disuruh mundur, dia mendaftarkan, dia terpilih, ya dia lagi jadi ketua umumnya. Kenapa gue bahas terus ini? Karena ini penting banget buat sepak bola Indonesia dan tentunya buat tim kita Persija. Ada ngaruhnya. Jadi gue harus bahas dan gue berjanji gue akan kawal terus. Usut tuntas yang selama ini diucapkan oleh semua orang, ya gue akan kawal terus karena ini penting buat sepak bola kita ke depannya. Jadi jangan sampai kita lengah. Kalau kabar ini udah mulai merosot, itu menjadi kesempatan orang-orang itu untuk manuver lagi untuk menentukan kebijakan-kebijakan baru. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kita harus kawal terus, usut tuntas, ramaikan terus di media sosial supaya ini tetap terjadi. Dan KLB ini ternyata prosesnya nggak segampang itu. Jadi kalau misalkan sudah diajukan, diverifikasi dan akan dilaksanakan 3 bulan ke depan. Yang mana itu Januari. Gila, jadi kalau misalkan di Januari sepak bola kita harus libur sampai Januari. Pala gue bisa meledak lama-lama kalau misalkan nunggu sampai Januari. Kemarin janjinya November tanggal 6. Sekarang dimundurin November tanggal 25. Tiba-tiba ada kabar lagi 3 bulan KLB ini harus 3 bulan proses verifikasi baru bisa dilaksanakan. Berarti Januari. Mau mampus gue, kelamaan. Jadi jangan terus mundur kayak gini. Ada bahasa juga dipercepat. Gue nggak tahu yang dipercepat apa proses verifikasinya, apa proses KLB-nya, apa proses apanya gue nggak tahu. Tapi
ada bahasa kalau itu akan dipercepat. Mudah-mudahan KLB-nya jadi nggak di Januari, mungkin di bulan ini. Seminggu lagi, 2 minggu lagi, gue nggak tahu. Semakin lebih cepat, semakin lebih baik. Kalau dia buru-buru berarti dia peduli sama sepak bola Indonesia. Tapi kalau dilambat-lambatin berarti dia peduli sama kepentingannya masing-masing. Kalau itu menurut gue. Oke, apa lagi? Ya udah itu aja. Singkat kan gue bilang. Jadi cuman itu aja. Terus ada aksi demo juga dari anak-anak Aremania, dari anak-anak Jackmania juga ada kemarin di Sudirman hari Minggu. Gue belum dapat berita rilisnya, aksinya apa, tuntutannya apa aja, gue belum tahu. Tapi yang paling menarik dari gue banyak banget disaranin sama beberapa teman-teman disuruh ngeliat channelnya Persebaya. Katanya di situ ada untold story-nya dari Persebaya. Cukup lama 2 jam videonya. Jadi gue juga menyarankan kalian untuk lihat itu supaya ada informasi dari kedua belah pihak. Jadi ditonton aja, lu ke channel Persibaya, lu tonton aja videonya dan lu bisa berpendapat menurut pengamatan lu masing-masing, bukan karena gue cuma menyarankan nonton aja, nggak ada salahnya. Gue pun nonton baru setengah, tapi gue mau tuntasin setelah gue bikin video ini. Oke Jack, sekian. Aduh, mudah-mudahan harapan gue kalau liga bisa berjalan lagi dengan cepat. Itu udah pastilah. Harapan lu juga pasti kayak gitu. Oke deh, cukup sekian video dari gue. Sampai ketemu di video berikutnya. Yang nggak tahu gue mau ngeberitain apa video berikutnya karena nggak ada berita Persija sama sekali. Jadi yaudah, gue Ilham Alkatiri mundur dulu.